menjodohkan Dulmuluk dengan kerabat kerajaan. Namun, Abdul Muluk rela pergi berkelana demi menemui tambatan hatinya sendiri. Di suatu saat, tepatnya di ruangan tahta, Raja dan Ratu kembali membahas tentang perjodohan yang ketujuh antara Abdul Muluk dengan calon permaisuri negeri ini. Umur kita sudah tidak muda lagi. Kanda pengen cepet ngasih tahta kerajaan ini sama anak kita. Ya Kanda, Dinda tahu kita harus cepat jaga ke Abdul Muluk sama calon permaisuri negeri ini. Iya, perjodohan yang ketujuh ini harus berhasil. Maaf Baginda, menurut aku dia kalah pangeran muda cari calonnya dewe. Tak bisa cak itu, agak pangeran jadi bujang tua. Benar ni anda, tak lucu pemimpin negeri berbari ini. Bujang tua atau bujang lapuk membasuh kitanya. Sudah, pengawal bawa kadam-kadam ini pergi keluar. Di saat perjalanan menuju ke istana, Abdul Muluk menceritakan keluh kesahnya kepada salah satu kerabat kerajaan yang sangat ia percaya, yaitu kepada Sultan Arbi yang telah ia anggap seperti pamannya sendiri. Mam, aku harus cak mano. Akulah sanggup ganti tata ayahanda di kerajaan berbari ini. Tapi aku masih tak galak dijodoh sama kerabat kerajaan. Mamang tak pacak ngapa-ngapoi pangeran muda. Baginda Raja terlalu susah untuk dibantah kendaknya. Jadi aku harus cak mana, Mam? Kalau kau galak cari tambatan hati, pergilah cari tambatan hati kau sampai negeri seberang. Di malam yang sunyi, ketika seisi kerajaan tertidur pulas, Sultan Arbi dan Sultan Abdul Muluk merencanakan bagaimana cara keluar dari istana untuk Abdul Muluk mencari calon permaisuri. Setelah tahap demi tahap, akhirnya Abdul Muluk dan Sultan Arbi keluar dari kerajaan. Keesokan harinya, Abdul Raja dan Ratu kembali membahas tentang perjodohan yang ketujuh yang masih berlanjut. Pengawal, panggilkan Abdul Muluk. Aku nak ngomong sama dia. Siapa Dinda? Kanda, ngomong baik-baik sama anak kita. Dinda berharap Nian perjodohan yang ketujuh ini tidak gagal saat perjodohan sebelumnya. Iya Dinda, Kanda juga sudah tidak sabar ngendong cucu. Baginda Raja, pamer muda tak kate, bajunya baik sebagian tak kate. Kanda, anak kita kemana Kanda? Cepat cari Kanda. Iya Dinda, pengawal suruh seluruh isi kerajaan untuk cari Abdul Muluk. Siapa Dinda? Beberapa saat kemudian, ahli nujum, kadang ahli serta penasihat mereka berbincang bersama di taman demi mencari tahu tentang keberadaan kehebohan tentang Abdul Muluk yang pergi dari kerajaan. Mereka pun berbincang bersama, namun ahli nujum yang tidak tahu cerita datang mencari tahu bagaimana cerita tersebut.
dah update nian. Dia update, update. Sudah, diam woi. Ayo Nujum, kau ini belum dipanggil, aku ada di sana. Aku nih mau pintar penasihat, jadi belum dipanggil. Aku lah tahu intensif aku nih tinggi, jadi langsung sini. Hah? Intensif? Inisiatif maksudnya penasihat. Yo, kau memang dipanggil untuk menghadapi wajib. Nah, untuk aku nih udah ke kerajaan. Kasar. Ampera ada sungai Musi di Palembang ada Sukojo. Walau aku tua ini masih cocok ganti kerajo. Wow, berdasar hati dengernya. Di rokok ada tembakau, di gisahnya kita nasi. Ayo berantem model tak tahu, ada di apa negeri ini. Sudah, cepat temui Benginan aja. Woi, aku udah peka. Ngomong tuh dosanya nyika-nyika. Mereka pun berjalan bersama menemui raja di ruangan tahta. Mereka berjalan dengan lancar dan menghadap sang raja. Misi Baginda, aku datang sama Ali Nujum dari Bukit Seguntang. Bagus gawe kau penasehat. Cepetnya kau cari ahli nujum untuk aku. Aku nih datang ewe Rajo. Ya sudah, apa yang kau terawang tentang anak aku Pangeran Negeri Berbari? Agak gelap Rajo. Apa maksud kata kau ahli nujum? Cak ini permaisuri. Biasanya aku nih mudah nerang sesuatu tuh. Tapi untuk kali ini terawangan aku nih tiba-tiba gelap. Belum makan pasti, itulah gelap. Jangan salah. Sekarang mengiwas tempat makannya banyak. Cuma malas keluar baik. Berarti kurang makan kau tuh. Kadam, mau diusir rupanya kalian ini. Maaf Rajo. Jadi cak mana dengan anak aku ahli nujum? Anakku, dimana kini kau berada? Bilanglah aku mencarimu, sampai kini aku bercinta. Kak, capnya sedihnya permaisuri sampai terduduk di bawah. Izinkan aku membawa kadang-kadang ini keluar dari ruangan ini aja. Ampun Rajo, Yono kami diam. Nah Rajo, agak abu-abu, tidak hitam lagi. Cepat, ngomong apa yang kau jingok. Pangeran mendaki gunung nak lusuri Rembah Rajo. Dia berkelana ke negeri seberang. Kemana? Untuk apa? Pangeran tampan dan bijaksana, sayangnya tak punya cinta. Pangeran pergi berkelana, hendak mencari seorang wanita. Aku sangka tak kuduga, ternyata ia melakukannya. Wanita mana yang dekatnya, bisakah kau memberitahu? Tunggu permaisuri, menurut penjagaan aku, pangeran inilah temu ketambatan hatinya. Benarnya apa itu? Tapi apa dia termasuk kerabat kerajaan? Nah kalau itu, tak tahu permaisuri, tiba-tiba gelap lagi. Ayo, jom kita beli pulsa dulu, biar tak gelap lagi. Oi dek, nama aslinya tuh Juminten apa? Kenapa kau panggil Jum? Iya kak, cak di lagu anak muda itu no. Juminten, kuliah di Washington. Kalau malam, balik ke Las Vegas. Bagusnya suara adik aku nih. Melo Indonesia Idol lagi ya. Dia boy, kamu nih kadang keluar dari ruangan ini. Siapa woni? Hat-hat, rajahat, ngalah-ngalai raja we. Nak musuh-musuh kamu.
Serigala banyak serupo, di hutan tak tahu selok, adop nasihat jahat tupo, sudah hitam lama berpulau. Sudah, diamlah kamu nih. Ampun Rajo. Dinda, tidak mungkinlah anak kita cari pasangan yang bukan sederajat dengan kita. Dia pasti termasuk kerabat kerajaan. Bagindaku, tuanku, permaisuriku. Ada apa Bengawan? Ada yang nyerang kerajaan kita apa? Bukan tuanku, ada gadis cantik rupawan di depan istana. Dia sama Pangeran Abdul Muluk. Mereka pun berjalan ke gerbang berbondong-bondong bersamaan untuk melihat Abdul Muluk yang membawa seorang gadis. Terharu rasanya ketika kepulangan Abdul Muluk, namun kembali heran ketika mendengar bahwa Abdul Muluk membawa seorang gadis cantik. Akhirnya anakku balik Kanda. Iya Dinda. Assalamualaikum. Busuknya deh pengawal ini. Iya banjir keringat pengawal ini. Raja, ingin bicara. Anakku, putraku, belahan hatiku, dari mana balik anak? Ngapa pergi dari kerajaan? Abdul Muluk, anakku, pewaris tahta kerajaan berbalik. Bertahun-tahun kita sama-sama, tidak pernah baca ini. Buat seisi kerajaan ini gentar bayar. Maaf, ayahanda, ibunda. Aku pengen cari calon permaisuri negeri ini. Lah ketemu calon permaisuri negeri ini nak. Kau temui di mana nak? Aku pergi ke kerajaan Hindi, bunda. Pas aku kelaparan, sosok gadis inilah yang ada di hadapan aku dan ngasih aku makanan khas Palembang, ialah pempek. Makan di kok pacak lengar. Ya sudah, kalau cak itu, ayah pengen ketemu sama dia. Agi kupanggil ke ayahanda. Dia lagi bagi-bagi pempek di kerajaan ini. Nih, pempek itu pasti ada guna-gunanya. Oh ya hati-hati kalau mau makan pempeknya tuh steril, bakteri beda kate. Oh, pacak ngomong. Kukira patung. Ayahanda, ibunda, ini mah Siti Ropea. Siti Ropea, turunnya api, kita ada api. Hamba yang menghadapi ini bernama Siti Ropea. Bangunlah, anakku. Abdul Muluk, kenapa dia bukan dari kalangan kita nak? Maaf ibunda, aku udah tahu kalau calon permaisuri itu harus dari kerabat kerajaan. Inilah salah kau, anakku. Kau pergi tanpa ngomong sama kami. Kau tidak bisa nikah sama gadis yang bukan kerabat kerajaan. Maaf Raja, izinkan saya berpantun. Dua delima berwarna merah, nanti makan bersama
karena dia keponakan saya. Iya Siti, ini ngomong kali. Seharusnya aku Siti ngajak main drama Putri Tertukar itu kau. Apa kelihatan itu tuh? Oh, berdua, diamlah kamu nih. Nah, Raja, berarti kalian bisa menikah dengan Siti Rupiah karena dia ternyata kerabat dari Sultan Arbi. Di kerajaan membentangkan seorang raja di bijaksana. Kalau saya boleh berkata, nikahkanlah keponakan saya. Mantan presiden bernama Habibie membuat pesawat keahliannya. Wahai kau Sultan Arbi, sangat kuizinkan menikahinya. Ini anak ayah anda, merestui ini anak hubungan aku. Iya, nianan anakku. Senang Nian rasanya ibunda dengar ini Kanda. Akhirnya Dinda Zina aku duduk di pelaminan. Ayah anda, ibunda, makasih ya sudah mesti aku sama Siti Rupiah. Makasih ayah anda dan ibunda, restu kalian membuat aku terharu. Aku janji sama kalian, aku bakal membuat amanah seorang termasyhur di negeri berbaru kalian dan kerajaan aku cintai. Antara menjalin bertanya, dunia adalah ciri khas kesenian. Derajat sejati seseorang terletak pada kebesaran hati dan cinta yang tulus adalah
Bagus ya penampilan anak kelas 11 3. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu tak?